Ya, Bapak Ibu sekalian, mulai materi yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang analisis jalur yang nomor 3 ini ya. Tetapi kita ulas sedikit bahwa analisis jalur ini masuk ke dalam kelompok analisis korelasi. Atau kalau istilah banyak teman-teman di ekonomi ini bilangnya analisis asosiatif. Ya, sama saja analisis korelasi, analisis asosiatif, analisis koneksi, analisis hubungan, ya, sama aja. Nah, ini berjenjang sebetulnya tingkatannya dari yang korelasi paling sederhana sampai nanti yang kompleks. Sebetulnya sudah diulas di pertemuan-pertemuan yang lalu, tapi tidak ada salahnya sambil mengingatkan. Yang pertama adalah korelasi non-rekursif atau biimplikasi, yaitu ditandai dengan lambang anak panah yang ujung kiri kanannya runcing. Ya, ujung kiri kanannya runcing artinya apa? Tidak ada teori, tidak ada kejelasan mana yang mendahului, mana yang kemudian, atau mana penyebab, mana akibat. Jadi hanya diketahui ada korelasi aja. Nah, itu. Yang kedua, menurut teori, itu ada yang menyatakan bahwa variabel X mendahului variabel Y. Atau variabel X berkorelasi dengan variabel Y. Tetapi korelasinya searah, rekursif. Ya, jadi X penyebab, Y akibat. X independen, Y dependen. Gitu ya. Ini kalau dua. Kalau tiga variabel. Ada sebelah kiri misalnya ini X1, ini X2, ini Y. Ya. X1 bisa dikatakan ini mempengaruhi Y. X2 mempengaruhi Y. Tetapi X1 dan X2 tidak saling mempengaruhi. Tidak jelas mana yang penyebab, mana yang disebabkan. Artinya dia sejajar. Sama-sama hanya mempengaruhi Y. Hanya ada tadi yang tidak jelas ini, ada hubungan. Hanya kalau di dalam lebih dari dua variabel ini, hubungan yang sejajar ini dengan garisnya lengkung. Kalau di sini lurus, kalau di sini lengkung. Ini salah satu lambang atau konvensi ya, udah diterima. Kalau orang matematik kan semua juga kesepakatan itu. Jadi ini hanya untuk menunjukkan korelasi. Adanya keterkaitan antara X1, X2, tetapi tidak saling menyebabkan. Nah itu dianalisis dengan regresi yang sudah kita pelajari. Kenapa ini saya tekankan bahwa ini tidak ada saling berkorelasi? Karena kalau ada saling mempengaruhi, itu nanti dengan analisis jalur. Jadi membedakan kalau di regresi, kalau ada Anda melibatkan tiga variabel, tetapi variabel bebasnya tidak saling mempengaruhi, maka menggunakan regresi. Nah berbeda dengan analisis jalur. Diketahui menurut teori itu bahwa X1 mempengaruhi X2. Lalu X2 mempengaruhi Y. Walaupun X1 juga mungkin berpengaruh terhadap Y secara langsung. Makanya ada istilah pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung. Ini membacanya, ini ada tiga anak panah. X1 berpengaruh langsung terhadap Y. X2 juga berpengaruh langsung terhadap Y. Tetapi X1 terhadap Y, pengaruh X1 terhadap Y juga ada yang tidak langsung.
yaitu melalui X2 sebagaimana jalur ini. Dari X1 ke X2 dulu, dari X2 baru ke Y. Nah, oleh karena itu X2 ini disebut juga variabel intervening. Ya, variabel bebas tetapi juga dia merupakan variabel antara. Variabel mediator ya, intervening yang sebagai perantara lah, perantara. Nah, itu konteks ini, pengaruh-pengaruh ini ya harus berdasarkan teori. Ya. Jadi berdasarkan teori memang begitu. Dan analisis jalur ini nanti menguji model. Modelnya seperti ini. Tuh. Oke, kita lanjut. Ini hanya penegasan. Contoh kalau regresi ya. Seperti ini. Nah, ini hubungannya dengan garis lengkung. Ya. Ini regresi ganda lebih dari satu variabel bebas. Ya. Lebih dari satu variabel bebas. Lalu analisis jalur. Ini analisis jalur yang paling sederhana. Jadi minimal analisis jalur itu 3 variabel. 1 variabel intervening, 1 variabel bebas. Dan 1 variabel terikat. Ya. Jadi kalau kurang kalau hanya 2 variabel ya sebaiknya tidak perlulah dengan analisis jalur karena harus ada variabel intervening. Ya. Ada juga variabel atau analisis jalur yang kompleks. Ini masih analisis jalur yang kompleks. Ini ada 6 variabel. Ya, 6 variabel. Lalu ada yang lebih kompleks lagi yang disebut dengan SEM. Ya, dengan structural equation modeling. Ya, sudah dicontohkan sebetulnya pada pertemuan yang lalu. Ya. Baik, kita lanjut. Ya. Dan analisis jalur ini tadi sudah di atas serumpun dengan analisis korelasi. Ini hanya sejarah saja bahwa ditemukan sebetulnya jauh sebelum kita merdeka itu ya oleh seorang ahli genetik, ahli biologi. Ya, lalu tahun 1920 ini sudah banyak menulis lagi beliau tentang PET analisis dan sekarang banyak digunakan di berbagai bidang ilmu. Selain dari biologi juga digunakan psikologi, sosiologi dan ekonometrik, ekonomi gitu ya. Ini perluasan regresi. Nanti model digambarkan dengan bentuk diagram jalur seperti tadi yang ada anak panah gitu ya. Lalu tiap pasang, tiap panah itu merupakan regresi. Ya. Lalu prinsipnya model bersifat linear. Jadi regresinya harus bersifat linear. Jadi kalau 3 variabel ya ada tiga regresi gitu ya. Bersifat linear, bersifat additif. Additif itu penjumlahan gitu ya. Semua variabel harus berskala interval atau rasio. Atau kalau di SPSS nanti dengan measure-nya scale. Oke. Sebaiknya tidak ada multikolinearitas. Multikolinearitas itu variabel bebasnya yang X-nya itu dia korelasinya lebih tinggi daripada korelasi antara variabel bebas dengan variabel terikat ya. Nah, itu. Tapi ada ujinya juga, ada dengan SPSS, tetapi secara gampang sebetulnya kalau orang yang ngerti
Ya cukup melihat korelasinya. Hubungan bersifat rekursif yaitu satu arah. Ya, tidak ada pemutar balikan. Nah, berikutnya model harus disusun secara benar. Jadi harus berdasarkan teori bahwa X1 misalnya tadi mempengaruhi Y. X1 juga mempengaruhi X2. Itu harus ada teorinya. Teori itu bisa dari buku, bisa dari hasil artikel ya, hasil penelitian. Ya, matrik korelasinya nanti dengan korelasi Pearson karena scale, tapi walaupun untuk teknik yang lain itu juga ada jenis korelasi lain. Tapi kita akan membahas tentang korelasi Pearson aja dulu. Ukuran sampel. Ini mengingatkan kembali, ada yang mengatakan kalau analisis ini 30 responden. Ada yang mengatakan 100. Tetapi kembali ke materi yang pernah saya sampaikan, bahwa ini tergantung kepada populasi, tergantung kepada karakteristik populasi. Kalau karakteristiknya homogen, seperti keuangan, lalu benda-benda fisik, ya kalau meneliti tentang sifat-sifat benda fisik atau tentang keuangan, itu homogen, jadi tidak terlalu banyak itu ya, tidak terlalu atau secukupnya istilahnya. Tapi kalau berkaitan dengan manusia, nah, itu harus banyak, makanya ada yang mengatakan minimal 100. Tetapi saya menyatakan cukup 30. Ini berdasarkan suatu teori di statistik yang disebut teorema limit sentral. Artinya 30 itu sudah dianggap cukup. Ya. Berikutnya, ini hanya mempertegas skala pengukurannya interval atau rasio atau istilah di SPSS itu scale. Hubungannya linear dan aditif, pola hubungannya rekursif searah, seluruh residu tidak berkorelasi dengan residu lainnya maupun dengan variabel lain. Ya, nanti kita bahas dalam lagi tentang residu. Konsep dasar. Model jalur. Jadi yang anak panah itu ya. Model jalur diagram yang menggambarkan pola hubungan antar variabel yang berujung pada variabel terikat. Hubungan antar satu variabel dengan lainnya ditunjukkan anak panah. Lalu gambar anak panah menunjukkan hubungan sebab akibat antara variabel exogenous dan endogenous. Nah ini baru kan. Jadi kalau di regresi, lebih banyak nanti istilah digunakan variabel independen atau variabel bebas dan variabel dependen atau variabel terikat. Di dalam analisis jalur, nanti yang digunakan ada istilah exogenes dan endogenes. Ada kesamaan, ada perbedaan. Exogenes bisa sama dengan variabel bebas, tetapi tidak mesti variabel bebas, gitu ya. Walaupun variabel bebas bisa exogenes, bisa endogenes, tetapi yang endogenes yang di ujung terakhir ya itu sama dengan variabel terikat gitu. Tapi endogenes juga bisa ada di dalam. Jadi kuncinya adalah anak panah. Ujung anak panah itu misalnya dari ujung anak panah ke pangkal ya, pangkal ke ujung. Nah, yang di pangkal itu adalah exogenes kalau tidak ada anak panah lagi. Nanti kita coba dengan gambar ini ya. Ini X1 dan X2 disebut variabel exogenes. Karena tidak ada panah lurus yang menuju ke X1 dan X2. Tidak ada. Ada juga ini lengkung. Hanya untuk korelasi. Lalu yang ini, ya, ini variabel endogenes. Variabel endogenes karena apa? Karena X3
itu ada 2 anak panah yang menuju ke dia. Ya. X4 ada 2 anak panah juga. Lalu X5 dia ada 2 juga. Nah, Y semua menuju ke sini. Nah, maka ini variabel endogenes. Tetapi kalau melihat dari X3 ke Y, maka posisi Y adalah sebagai exogenes. Endogenesnya adalah Y. Ya. Jadi kalau dalam diagram keseluruhan ini yang exogenes hanya 2 ini. X1 dan X2. Yang lainnya adalah endogenes. Gitu. Ya, ini hanya penjelasan dari gambar tadi sudah. Lalu koefisien korelasi dilambangkan rho kalau di populasi dan R untuk di sampel. Nah, karena korelasi tadi anak panah bisa kiri kanan ya, bisa 2 arah, maka R12 sama dengan R21. Jadi dari kiri ke kanan sama dengan dari kanan ke kiri. Nah, itu untuk korelasi. Oke. Koefisien jalur. Nanti koefisien jalur menggunakan korelasi parsial namanya. Di dalam SPSS itu bisa melihat di korelasi parsial dan bisa juga dari tabel standar beta standardized. Ya, nanti kita simulasikan. Ini yang menunjukkan pengaruh langsung dari suatu variabel bebas terhadap variabel terikat atau dari exogenes ke endogenes. Ya. Jadi koefisien jalurannya merupakan koefisien regresi parsial. Apa regresi parsial? Dari korelasi parsial. Korelasi antara jika 3 variabel misalnya X1, X2, Y. Kalau kita mencari korelasi X1 dan Y, X2-nya dikontrol gitu. Diperhitungkan ada rumus tertentu. Begitu juga kalau menghitung korelasi X2 ke Y, X1-nya yang dikontrol. Signifikansi dan keselarasan model. Jadi nanti kita menguji model tadi, menguji gambar ya. Fix atau tidak. Nah, dengan cara kalau koefisien jalurnya signifikan semua, maka berarti model fix. Gitu, ya. Kalau ada yang tidak fix, maka diubah trimming namanya. Modelnya yang benar digambar, tetapi hubungan yang tidak signifikannya digambarkan dengan garisnya putus-putus. Jadi ada panah putus-putus gitu ya. Model rekursif tadi sudah. Nah, yang berikutnya ada istilah efek langsung, direct effect, dan efek tidak langsung. Efek atau pengaruh tadi ya. Jadi ada pengaruh tidak langsung. Itu bedanya dengan regresi. Kalau di regresi, ya pengaruh saja, tidak ada langsung atau tak langsung. Ini tadi lambang koefisien korelasi dengan rho, dengan beta. Nah ini bedanya persamaan di regresi dan di analisis jalur. Kalau di regresi, maka komponen ini adalah beta. Beta kalau di SPSS B gitu ya, B. Kalau yang ini adalah beta standardized atau korelasi parsial. Korelasi parsial, korelasi sebagian. Bedanya di situ. Ya. Dan tidak ada benol. Tidak ada benol. Ya. Contoh kasus saja ya. Sekarang contoh kasus. Contoh kasusnya, misalnya ada seorang peneliti, dalam penelitiannya menyertakan 3 variabel, yaitu insentif, kepuasan kerja, dan produktivitas kerja. Menurut teori, ya, ternyata insentif berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Dan kepuasan kerja berpengaruh terhadap produktivitas kerja. Nah, sehingga ada variabel antara.
insentif, kepuasan kerja, produktivitas kerja. Nah, oleh karena itu, maka peneliti menyusun rumusan masalahnya seperti ini. Ya. Biar lebih tegas gitu ya. Bisa saja pakai korelasi, pakai apa, tapi supaya tegas, bedanya dengan rumusan masalah di regresi, tidak ada kata ini. Tidak ada kata langsung. Jadi, kalau dalam FET, apakah insentif berpengaruh langsung terhadap produktivitas kerja? Apakah insentif berpengaruh langsung terhadap kepuasan kerja? Jadi ada yang ke X2-nya. Kalau di regresi yang B tidak ada. Lalu apakah kepuasan kerja berpengaruh langsung terhadap produktivitas kerja? Lalu yang terakhir, apakah insentif berpengaruh tidak langsung terhadap produktivitas kerja melalui kepuasan kerja? Ya. Ini yang akan kita teliti. Ya, kalau dalam FET tadi ya. Menetapkan tujuan. Tujuannya itu kan menjawab rumusan masalah sehingga Anda membuat kalimat, buat saja ini menjadi kalimat positif. Dengan ada kata misalnya tujuannya adalah untuk menganalisis dan mengetahui, nah ini apakahnya dibuang. Insentif atau dari sini pengaruh langsung ini dulu ya. Pengaruh langsung insentif terhadap produktivitas kerja. Yang kedua tadi pengaruh langsung insentif terhadap kepuasan kerja. Begitu tujuannya. Oke. Berikutnya membuat model. Jadi rumusan masalah tadi juga bisa dibuat modelnya. Walaupun model ini harus berdasarkan teori, berdasarkan kajian pustaka. Ya, tadi X1 mempengaruhi X2, X2 mempengaruhi Y. Tapi X1 juga mempengaruhi Y. Menurut si hipotesis tadi, ya, hipotesis itu jawaban rumusan masalah tadi. Nah, ini harus berdasar ini dan jawaban dari pertanyaan tadi. Ya, jadi kalimat positifnya aja buat. Mengumpulkan data dengan instrumen yang berkualitas. Misal terkumpul data seperti ini. Nah ini mohon maaf, ini datanya bukan yang ini yang dipakai nanti ya. Bukan yang ini. Yang dipakai yang ada di, nanti saya share ulang. Yang ada baru di download. Ya, saya share ulang. Ya. Nah, ini. Datanya yang ini. 12, 10, 7, 18. Ada tulisan analisis jalur atau PET. Ya, ini ada 32 responden, 32 responden. Ya. Kelihatan? Halo? Bapak Ibu? Kelihatan, Pak. Ya, sudah di-download tadi? Sudah, Pak. Nah, jadi itu bisa diganti nanti dengan ini datanya ya. Datanya itu tadi di anu salah itu. Nanti saya hapus saja. Oke. Kita balik lagi ke materi tadi ya. Bentar saya download ulang. Share ulang. Ya. Nah, ini dihapus saja. Saya hapus saja supaya tidak mengganggu. Ya.
Datanya tadi yang di Excel. Nah, langkah-langkah analisis sekarang. Langkah analisis, pertama kita harus berdasarkan ini. Berdasarkan diagram yang kita buat. Yang pertama sesungguhnya adalah menyusun persamaan. Di sini ya. Ini tidak cukup anunya ini. Jadi menyusun persamaan regresi tiap jalur. Ya, tiap jalur. Misalnya X1 ke X2 dibuat persamaan regresinya X2 sama dengan C1 tambah beta 1 X1. Mencari ini dulu. Nanti kita cari dengan SPSS. Lalu setelah itu menguji linearitas baru ya. Linearitas. Misal ini kan, misal ketemu ini. Setelah menguji linearitas, menguji normalitas residu. Tapi sebelum menguji normalitas residu, dari sini membuat residunya dulu. Nah, itu yang belum diajarkan sebelumnya. Kalau kemarin-kemarin kan hanya diasumsikan ya. Baru menghitung koefisien pengaruh, menghitung pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung ya. Lalu menggambar model lengkap dengan pengaruhnya. Dan pengaruh tidak langsung itu adalah hasil perkalian pengaruh langsung X1 terhadap Y dengan pengaruh langsung X1 terhadap X2. Lalu menguji masing-masing koefisien jalur, signifikan atau tidak. Mengevaluasi model. Modelnya ditinjau ulang, apakah seluruhnya signifikan? Kalau seluruh signifikan berarti fix. Kalau ada yang tidak signifikan, maka garisnya diubah menjadi titik-titik. Lalu menyimpulkan hasil. Itu ya, langkah. Sekarang untuk linearitas. Ya, ini hanya alasan kenapa harus pakai linearitas. Sekarang kita coba Bapak Ibu buka SPSS-nya. Buka SPSS-nya, lalu lakukan ini. Ya. Lakukan langkah ini. Coba. Ya, kita coba sekarang buka SPSS-nya. Saya ulang, sama-sama kita buka SPSS-nya. Ini agak telat punya saya nih. Jadi saya share ulang kalau sudah muncul. Ya, ini ya. Belum saya share. Ya. Ikannya start video. Kamera tak apa-apa? Ya. Saya share yang sudah saya buka. Ya, ini SPSS-nya. Kebetulan ada di data view. Klik variable view. Tadi lakukan yang tadi. Jadi di sini diketik X1. Sini X2. Sini Y. Ini numerik dibiarkan, width dibiarkan, desimal. Karena tadi data kita tidak ada desimalnya, ini dinolkan saja. Labelnya X1 tadi adalah insentif. X2-nya
kepuasan kerja. Y-nya produktivitas kerja. Ya. Lalu value dibiarkan, missing biarkan. Ini coba sekarang center. Supaya terlihat di tengah-tengah gitu ya. Datanya. Kalau biasa kita biarkan aja. Right, apa salah. Lalu measure-nya diganti dengan scale. Nah, ini. Udah untuk data variable view, ngisi variabel sudah selesai. Bapak Ibu sudah selesai belum? Sudah, Pak. Sudah? Klik Sudah. data view. Nah. Klik data view, ada X1, X2, X3. Lalu Bapak Ibu buka di Excel-nya. Copy paste-kan data yang dari Excel. Ya. Jadi copy di sini, edit, paste. Nah, sampai sini. Dicek ada 32. Ada yang sudah selesai? Halo? Nanti, Pak. Bentar lagi, Pak. Ya, sok. Sudah, Pak. Ya, pelan-pelan. Bisa berlanjut? Bisa, Pak. Lanjut, Pak, Oke. lanjut. Ya. Kita sekarang sesuai dengan tadi, Anda kalau buka di apa namanya PowerPoint, itu membuat persamaan-persamaan. X1 ke X2, lalu X1 ke Y, dan X2 ke Y. Caranya, Anda klik Analyze. Ya, sama-sama. Ya. Lalu ke kita akan membuat ke regresi. Ya. Ke regresi. Atau langsung saja kita ke linearitas. Ulang ya. Tadi akan langsung menguji linearitas saja. Linearitas garis dari X1 ke X2, X1 ke Y, dan X2 ke Y. Caranya langsung aja. Analyze, compare min. Ya ini. Ya. Klik min. Siap diklik. Ya. 1, 2, 3. Klik. Udah? Ada tampilan seperti ini? Halo? Ya, ada, Pak. Ya. Ada, Pak. Sekarang X1 ke X2. Berarti dependent variabelnya adalah X2. Independennya X1. Itu dimaksudkan. Independen. Ya. Lalu klik option. Di bawah itu ada kotak test for linearity. Ini dicentang. Tuh. Sudah? Sudah. Kalau sudah, continue. Sudah, tinggal OK. Ini hasilnya.
ini yang dilihat adalah di tabel ANOVA. Melihatnya deviation from linearity. Signya. Ya. Di bawah ini 0,945. Keputusannya, kriteria keputusannya, jika sig deviasi from linearity lebih besar dari 0,05, kalau taraf signifikan kita 0,05, maka garisnya linear. Sebaliknya kalau ini lebih kecil dari 0,05, maka tidak linear. Itu ya. Ada di PowerPoint yang di bawahnya itu ya. Nah, ini baru satu. X1 ke X2, yaitu insentif ke kepuasan kerja. Sekarang yang kedua, X1 ke Y. Analyze, compare mean, mean. Nah, ini dikeluarkan dulu, masuk Y. X1-nya tetapkan, karena X1 ke Y. Optionnya boleh dicek, kalau yakin bisa OK langsung. Kenapa? Tadi sudah dicentang gitu. Kedua ini biasanya tetap. Tapi yakinkan dulu aja bahwa ini tercentang. Test for linearity. Baru continue. Lalu OK. Ini yang kedua. Yang kedua dilihat nih 0,585. Ini kan berarti lebih besar dari 0,05. Maka simpulannya garis dari insentif ke produktivitas kerja itu linear. Ya. Sekarang panah yang ketiga. X2 ke Y. Analyze, compare mean, mean, Y-nya tetap, X1-nya dikeluarkan, masuk X2. Cek, boleh, sudah tes dicentang, lalu OK. Kita lihat lagi. Ya. Deviation from linearity, signya adalah 0,405. Ini juga lebih besar dari 0,05. Berarti garis juga linear. Ya. Setelah semua linear, kita tes berikutnya adalah normalitas residu. Tetapi untuk normalitas residu perlu ada persamaan dulu. Persamaan dari X1 ke Y. Persamaan dari X1 ke X2. Persamaan dari X2 ke Y. Itu menggunakannya regresi. Seperti yang pernah kita lakukan. Nah, untuk itu kita ngulang sambil nginget-nginget regresinya. Pakainya regresi sederhana aja dulu. Jadi bisa analyze, regression, sudah? Udah apa belum? Sampai sini? Udah, Pak. Ya, tinggal klik di linear ini. Dependennya X2 dulu. Seperti tadi. Seperti ada. Ya, independennya X1. Di klik statistik. Ini cukup kalau hanya dua. Estimate dan model fit. Yang lainnya nggak perlu. Nanti kita yang lain bisa berlanjut. Kita tinggal continue. Jadi kalau korelasi sederhana cukup ini. Kalau mau paling deskriptif ya. Oke.
lalu ok. Kita tidak usah plot. Kalau yang regresi plot menggunakan untuk normalitas, tapi kita normalitas teknik lain yaitu dengan menguji nanti. Jadi ini ok ya. Nah, ini ada cirinya regression. Regression, dependennya kepuasan kerja, independennya insentif. Signya 0,006, batas kita adalah 0,05, berarti lebih kecil. Kalau lebih kecil tolak H0, artinya regresinya signifikan. Tapi yang diperlukan untuk persamaan adalah di sini. Ya. Persamaannya dibuat menjadi kepuasan kerja sama dengan 8,528 ditambah 0,271 X1 atau insentif. Nah, untuk itu nanti kita akan coba membuatnya setelah kita sambil mengajari import. Sekarang kita selesaikan aja ini dulu, ya. Selesaikan ini dulu. Itu baru garis yang dari X1 ke X2. Sekarang dari X1 ke Y. Sama tadi analyze apa? Regression, linear, lalu diklik. X1-nya tetap, yang diganti yang X2-nya dikeluarkan, diganti Y. Statistiknya tadi sudah kita centang, kita tinggal ok di sini. Nah, yang dilihat di sini. Ya. Persamaannya adalah produktivitas kerja sama dengan 2,141 ditambah 0,502 X1. Atau apa namanya, insentif ya, insentif. Sekarang tinggal 2 kali lagi ya, 1 X2 ke Y. Analyze, comparmen, regression ya. Regression, linear. Ini X1-nya keluar, masuk X2. Lalu ok. Nah, ini ada juga bahan persamaannya. Jadi ini berbeda dengan PStrip ya. Kalau Anda pakai PStrip langsung persamaannya tertulis gitu. Kalau pakai SPSS harus kita ngetik sendiri. Ya. Jadi produktivitas kerja sama dengan negatif 5,423 ditambah 1,258 kepuasan kerja. Ya, atau Y sama dengan itu ya. Ininya X2. Yang terakhir persamaan bersama. Regression, linear, Y-nya tetap, tapi X2-nya juga dimasukkan ke independen. Untuk ngecek aja ini. Nah, kalau yang ini diklik R, squaring dan part atau semua aja. Nah, gitu. Sama waktu saya pertemuan yang ke-13 kan semua sisi kanan dicentang. Centang semua, ini untuk kolinearitas, ini untuk korelasi parsial, ini untuk perubahan dari R kuadrat, ini untuk model. Klik continue. Udah bisa langsung klik continue nih. Halo? Sudah ada bisa yang ngikuti sampai ini? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, continue lalu ok. Nah, ini muncul ya. Kita muncul. Nah, ini kalau bersama ini. Ya, kalau bersama.
Jadi bisa dilihat dari koefisien ini. Ya, ini persamaannya kan menjadi produktivitas kerja atau Y sama dengan negatif 7,114 ditambah 0,207 X1 ditambah 1,082 X2 persamaannya. Nah, supaya kita tidak lupa persamaannya karena kita akan membuat residu, Bapak Ibu caranya hasil ini dan nanti kalau di skripsi, di laporan penelitian, ini bisa dipindah ke Excel, ke MS Word, ya. Caranya, perhatikan. Caranya klik file. Oke, sama-sama klik file. Sudah? Sudah belum? Udah, Halo. Pak. Oke, diklik export. Ini ada export. Diklik. Nah, akan muncul ini. Iya, Pak. All visible, ya klik yang all saja. Lalu di sini ada macam-macam, tapi kita ambil, sebenarnya Bapak Ibu mau ke PowerPoint juga bisa, mau ke PDF juga bisa. Tapi karena kita ingin ngedit, maka ke RTF atau ke doc saja ini, ya. Lalu Bapak Ibu mau di mana disimpannya ini? Ya, nama filenya saya sudah ketik. Kalau Bapak Ibu tidak ada, ini di browse gitu. Browse. Nah, lalu nyimpen di mana Bapak Ibu? Saya tadi di ada ya. Drive saya cari ya, kalau tidak ada, nah ini ada data. Lalu saya disimpan di bukan di workshop ya, atau saya simpan di workshop. Enggak, kebalik. Ulang. Bukan di workshop, di kuliah. Bapak Ibu silahkan coba kuliah ekonomi, kuliah statistik bisnis. Ini kan sebetulnya sudah ada yang inilah ya. Kalau saya beri nama latihan PET gitu ya. Karena sudah ada nih yes saja kalau saya, kalau Bapak Ibu kan belum ada. Lalu ok. Nah, itu terjadi kalau sudah ok. Lalu buka file Bapak Ibu tadi, disimpan di mana? Tadi kan saya simpan di sini. Screen-nya kelihatan nggak nih? Saya ubah screen ya. Ya, saya tadi simpan di folder kuliah, lalu ada latihan. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa nemukan file yang tadi dibuat sendiri. Lalu klik 2 kali. Ya, saya share screen hasilnya. Ya. Ini hasil ekspor tadi. Pertama kita tentang min, lalu tentang linearitas tadi ya, tentang linearitas. Lalu ini jadi pecah jadi 3, bisa diatur lagi nih ANOVA ini. Kita lihat tadi yang regresi. Regresi pertama. Mana cari? Nah, ini regresi ya.
Bapak Ibu nanti ini bisa edit-edit, ini bisa terlalu banyak ininya di-cut gitu ya. Yang penting supaya tidak lupa di bawah ini. Nah, di bawah ini tulis saja persamaan regresi. Ya. Insentif di sininya produktivitas kerja. Produktivitas kerja sama dengan ini ya. Oh, ini yang kedua ini ya. Insentif. Iya, ini yang kedua nanti ya sama aja nanti. Kita ketik aja dulu 2,141 ditambah 0, yang ini 502 X apa? Insentif atau Y sama dengan 2,141 tambah 0,502 X1. Ya, jadi ini persamaannya. Ya. Nah, ini berarti di atas ada regresi lagi ini. Sebelum ini. Nah, ini ya, ini. Jadi ini juga diketik persamaan regresi sini apa? Kepuasan kerja. Kepuasan kerja sama dengan 8,528. Dilihat yang ini ya. Ditambah 0,271 insentif. Atau X2 sama dengan 8,528 X1 plus ini plus ya, plus 0,271 X1 ya. Lalu yang berikutnya, nah yang ini udah, yang kedua ini udah ya. Yang terakhir atau bukan nih yang berikutnya yang negatif ini ya. Ya. Ini persamaan regresi produktivitas kerja sama dengan negatif 5,423 ditambah 1,258 X2. Ya. X2-nya apa? Pakai anu dulu di sini biar ngerti. Kepuasan kerja. Atau, nah ini persamaan matematisnya. Y sama dengan negatif 2 gitu.
Terakhir ini persamaan yang ganda ya. Melihatnya dari sini, bawah. Nah, ini. Ya, jadi dilihat yang sini. Bisa dari bawah enggak? Ya, betul dari sini. Persamaan regresi. Y sama dengan, lihat di atas ini, negatif 7,114 ditambah 0,207. Ini insentif dulu ya. Insentif dulu. X1 tambah 1,085 X2. Nah, ini kalau regresi bersama. Ya. Kita balik lagi ke yang tadi ya, ke PowerPoint. PW-nya mana tadi? Oh, bukan. PowerPoint. Bukan. Nah, ini. Ini ya. Ini sudah. Linearitas tadi sudah. Ya. Nih. Lalu persamaan regresi tadi. Barusan saja kita selesaikan. Sekarang membuat variabel residu. Dasarnya dari persamaan. Sekarang Bapak Ibu, kalau di sini bolak-balik nanti ganti share ya. Kita membuat variabel residu. Caranya, Bapak Ibu, kok stop ya? Share stop. Kita ke SPSS lagi. Udah kembali ke SPSS? Yuk, Bapak Ibu kembali ke SPSS lagi. Sudah, Pak. Ya, yang saya bisa dilihat SPSS-nya? Halo? Bisa, Pak. Bisa. Bisa, Pak. Udah ya? Sekarang kembali kita akan membuat variabel residu. Ada 3 residu yang akan kita buat. Residu dari X1 ke X2, residu dari X1 ke Y, dan residu dari X2 ke Y. Maka caranya kita yang pertama dari X2 ke X1 dulu. Anda klik transform. Sok diikuti pelan-pelan. Klik transform. Klik compute variable. Ini ada target variable. Kelihatan? Halo? Kelihatan, Pak. Oke. Kita beri nama saja supaya ingat. Res singkatan residu. X2, X1 gitu. Atau apa saja sih, tapi kan supaya lihat ingat aja. X2, X1. Itu target variabelnya. Sekarang apa yang disebut residu? Residu itu
selisih dari X dari variabel terikat dari lapangan, dalam hal ini adalah X2, jadi data X2, dikurangi X2 dari persamaan yang tadi kita sudah buat. Ya, X2 sama dengan 8, berapa gitu ditambah 0,271 kalau nggak salah. X1. Nah itu kalau X1-nya dimasukkan ke situ itu ada harganya. Oleh karena itu residu ini diketik X2-nya dulu nih. Caranya begini. Ini pakai ini diklik X2 kepuasan kerja. Masukkan ke situ. Lalu Anda klik kurang. Kurang gitu ya. Lalu klik kurung. Nah, itu. Kurung. Tadi diketik berapa? Anda punya catatan 8 titik berapa tuh? Saya ada sih catatan saya. Tapi apakah Anda juga ada? Yang pertama tadi saya cari, ini nggak bisa share bareng sih. Share-nya harus satu-satu. Jadi saya lihat aja. Saya lihat kontan insentif. 8528 271 ya. Halo, kenapa ini enggak jalan ini? Stop sharing, sharing lagi. Share. Mana tadi kita? Ini ya. Ya. 852 berapa tadi? Apalagi? Lima dua delapan. Delapan lima dua delapan. Pakai inilah. 28 ditambah 0,271. X1-nya dia dimasuk. Ya. Ada yang sudah bisa ngikuti ini? Paling tidak ada, syukur-syukur semua. Jadi angka ini tadi yang dari persamaan kita tulis. Halo, ada yang bisa ngikuti? Tidak ada? Pak, udah. Ada yang bisa ngikuti? Ada? Ya lanjut Pak. Ulang lagi. Ulang atau lanjut? Ulang aja, Pak. Ulang. Oke, saya cancel. Ya. Ini saya clear dulu. Ya. Kembali, kita akan membuat residu. Persamaan X1 ke X2. Bapak Ibu catat dulu itu persamaannya tadi. X2 sama dengan 8,528 atau berapa tadi ya? Ditambah
0,271 X1. Ada ketemu nggak yang itu? Halo? Kalau tidak ketemu, lihat di hasil ini saya share ulang ya. Tadi saya ini kan ganti share-nya. Emang ini kalau tidak langsung ya kayak begini. Share screen. Nah, yang ini. Ini ya. Ini hasil yang kelihatan ini. Bapak Ibu lihatnya dari sini aja kalau begitu. Ya. Yang pertama, regression pertama ini main, regression pertama ini. Nah, lihat angka ini ya. Kelihatan nggak Bapak Ibu? Halo? Kelihatan, Pak. Nah, Kelihatan, Pak. kalau begitu ini langsung ke tadi ke situ. Jadi bolak-baliknya di antara ini masih terlihat datanya ya, data view-nya ya. Oke. Bapak Ibu, saya di data view ini kelihatan? Atau Kelihatan. kalau tidak kan harus share ulang gitu maksudnya. X1, X2Y ini, data ini kelihatan tidak tampilan ini? Kelihatan, Pak. Oke. Kita mulai tadi di analyze tadi, transform ya. Transform, compute. Lalu tadi kita mencari residu X2, X1. Nulisnya begitu. Ini sebetulnya nama variabel. Ya. Lalu isinya itu sama dengan selisih dari X2 yang ini. Ya. Dikurang tanda kurung ini. Nah, tadi persamaan kita lihat di dilihat di output tadi. Ini 528 528 271. Ya. Delapan titik 528 ditambah 0,271 X1. Klik masuk. Ada yang bisa ngikuti? Ada, Pak. Udah. Oke. Kalau udah ini tinggal tekan OK saja. OK. Incomplete. Nanti ada apa ini incomplete? Tadi ada yang sini. Oke. Di sini tanda kali harus ada, yaitu tanda asterisk ini. Nah, sok dirombak dulu. Jadi kalau itu kan artinya 0,271 X1 itu artinya 0,271 kali X1 gitu. Sudah diubah? Udah, Pak. Oke, klik OK. Ya, di sini sudah di compute, sudah di execute, sudah dilaksanakan. Anda lihat ke data view. Di data view ada variabel baru kan? Res X2 X1. Ada Bapak Ibu? Ada, Pak. Nah, kalau begitu yang kedua. Yang kedua apa? Residu apa? Residu dari X1 ke Y. Iya kan? Residu dari X1 ke Y. Jadi harus terbayang diagramnya. Sama, ketik transform, compute variable. Nah, ini yang X2-nya tinggal di blok begitu. Lalu ganti dengan Y.
Nah, udah. Lalu X2 ini juga diganti dengan Y. Tuh. Hanya angka ini juga harus diganti. Nah, berapa angkanya? Kita lihat di tadi hasil di output. Yang kedua. Ya. Di output yang kedua. Regresi yang kedua. Regresi pertama ini tadi. Ya. Regresi kedua ini. 2141502. Ya. 2141 502. Cek benar apa enggak? Iya, 2141502. Ya, setelah selesai sama ini tinggal klik OK. Sini ada pemberitahuan sudah dieksekusi. Anda bisa lihat di data view. Sudah ada res YX1. Ya. Yang terakhir itu X2 ke Y. X2 ke Y. Berarti transform, compute, X1-nya sekarang yang diganti X2. Nah, biar cepat begitu. Ya. Jadi ini diganti ini aja, di blok. Lalu Y-nya tetap. Yang ini X1 diganti X2. Caranya di blok X1-nya begitu. Lalu klik X2. Masuk ke situ. Nah. Angkanya kalau tidak salah ini negatif. Negatif 5 kalau nggak salah. Nah tinggal ekornya. Ekornya berapa gitu ya. Kita lihat. Lihat berarti di regresi ketiga. Regresi ketiga. Ini ya. Ya yang ini. Ini. Negatif 5423. Empat, dua, tiga. Ya. Yang ini tadi berapa? 1258. Yang ini ya. 1258. 1,258. Nih. Ya, mudah-mudahan ada yang sudah seperti ini. Sudah, Pak. Tinggal klik OK. Ya. Selesai semua, residu sudah. Jadi membuat variabel baru dari asal variabel lama itu begitu caranya. Transform. Nah ini ada residu-residu yang harus berdistribusi normal katanya. Orang bingung cara cari residunya sehingga dia pakai plot. Setelah selesai residu, tujuan kita kan menguji apakah residunya berdistribusi normal atau tidak. Maka caranya adalah, boleh dicatat, boleh tadi di PowerPoint juga ada ya. Klik Analyze. Sudah semua? Ya, klik Sudah. Analyze. Ya, oke. Sorot non parametrik.
Sudah? Oke. Sudah? Ya, Pak. Halo? Ya. Sorot legasi dialog. Dah? Diklik one sampel KS. Siap? Klik. Halo? 1, 2, 3. Klik. Nah, kita menguji tes variabel bisa sekaligus kalau di sini. Yaitu residu ini kan. Nah, di blok caranya masukkan ke tes variabel list. Tuh. Pastikan di sini tercentang normal karena kita akan menguji normalitas. Lalu klik eksak. Klik eksak. Ada yang sudah sampai sini? Halo? Mohon konfirmasi. Belum, Pak. Pak. Udah, klik eksak. Kalau sudah klik Ya, eksak, continue. Setelah itu klik OK. Selesai. Ini hasilnya. One sample Kolmogorov-Smirnov test. Ya, kita menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Dan ini di SPM, di PStrip juga bisa ke PStrip kan, tapi di PStrip satu-satu. Ya. Lalu yang perlu dilihat adalah eksak sig. Yang ini, baris 2 terakhir ya. Eksak sig. Ya, asymptotik juga bisa, tetapi saya menyarankan yang eksak biar lebih tebel gitu, lebih kuat. Karena hasil jurnal-jurnal terakhir itu menyatakan bahwa yang eksak itu lebih akurat. Nah, lihat di PowerPoint juga ada kesimpulannya apa kriteria penarikan keputusan. Kalau ini eksak signya ini lebih besar dari 0,05 berarti residu normal, berdistribusi normal. Nah, ini karena semuanya lebih besar dari 0,05, maka disimpulkan bahwa residu ketiga persamaan itu semuanya berdistribusi normal. Ya. Nah, setelah persyaratan ini terpenuhi, baru kita membuat apa namanya? Menghitung pengaruh tadi. Nah, menghitung pengaruh. Tadi kita sudah melakukan korelasi apa belum ya? Belum ya? Belum melakukan korelasi. Baik, kalau begitu kita bisa lihat atau bisa lihat dari sini ya. Yang satu persatu tadi. Lihat pengaruh-pengaruhnya itu dari beta. Misalnya dilihat dari yang regresi tadi, regresi. Regresi pertama. Insentif kepada kepuasan kerja X1 terhadap X2. Yang dilihat nih betanya untuk pengaruh, lihatnya di sini. Beta standaris koefisien. Ya. Dicatat ini 0,475. Bisa saja Anda ditambahkan di tadi persamaan-persamaan, di bawah tadi
setelah diekspor, ya. Atau saya share tadi yang sudah diekspor. Yang sudah diekspor, saya share ulang ya. Stop share yang ini. Mana hasil ekspor? Output dokumen. Nah, ini latihan PetDoc. Ya. Kita lihat dari persamaan yang pertama. Tentang regresi. Ini masih main. Report regression. Main, report, belum regression. Nah ini. Ini tadi kan sudah membuat persamaan regresi. Sekarang bisa Anda tambahkan di sini persamaan jalur. Sama dengan ini, ya. Tetapi bedanya, ya, saya copy supaya cepat. Anda ngetik sendiri boleh. X2 ini tidak ada. Nah, lalu ini bukan 0,271. Lihatnya dari mana? Lihatnya dari hasil itu. Ini beta. Jadi 0,475. Tuh. Ya. 0,475x1. Ini persamaan jalur, yang ini persamaan regresi. Yang kedua sama. Di sini diketik persamaan jalur. Ya. Saya copy aja ini. Tapi ininya tidak ada. Ya. Lalu ini bukan 0,52 tetapi 0,589. Tuh. Ya. Ini persamaan jalurnya. Lalu yang ketiga, ini untuk kalau deskripsi apa-apa Anda pelaporannya ya mudah kan, tinggal ini aja ditambah. Oh bukan di sini sih nyimpennya ya. Oke, sorry. Sini ya. Nah, ini. Persamaan jalur. Saya copy dari sini. Tuh. Ininya saya hapus. Lalu ini bukan 1, sekian tapi 0,843. Tuh. Udah. Tinggal kalau mencari yang tidak langsung, ya, persamaan tidak langsung, nanti tinggal mengalihkan. Jadi diingat-ingat ini 0,83 dan seterusnya. Ya. Saya ganti share ke ganti share lagi ke PowerPoint. Ada tadi PowerPoint.
PW PowerPoint. Ya. Ya. Jadi catatan ada nih Ibu-ibu, di Bapak Ibu di ini. Nah, tinggal terakhir ini. P1 ini lihatnya tadi adalah dari persamaan yang ini dulu, persamaan pertama. Ya, kalau tidak salah itu yang terakhir aja saya ingat 0,843. 0,843 yang ini. 0,843. Ya. Lalu yang ini Anda lihat catatan tadi. Nol koma 589 ini ya, 0,589. Nah, yang ini 0,475. Tuh. Ini saya hapus dulu. Lalu sekarang pengaruh tidak langsung X1 ke Y. Nah, cara menghitungnya melalui X2 itu tinggal mengalikan saja ini 0,589 kali 0,475. Nah, berapa? Ya, pakai HP bisa, pakai Excel bisa. Jadi ada manualnya ini ya. Saya pakai Excel saja. Oh, Excelnya ya. Saya pakai Excel ya. Anda silahkan pakai Excel juga. Hasilnya adalah 0,280. Ini pengaruh tidak langsungnya. Ya. Ya, tinggal ya memaknai aja ini. Lalu kriteria keputusan ini bisa diuji uji T masing-masing. Atau ada sebuah teori, pernyataan dari ahli yang menyatakan begini. Ya. Pengaruh atau efek variabel bebas terhadap variabel terikat sini. Atau langsung tidak langsung juga sama. Dianggap signifikan. Ini terlalu besar hurufnya, saya buat 24. Jika rho atau P ini ya inilah ya. Lebih besar dari 0,05. Tapi 0,05 ini bukan taraf signifikan ya. Ini koefisien efek ini. Nah, kalau ini yang dipakai,
Berarti semua ini baik pengaruh langsung maupun pengaruh tidak langsung, semuanya signifikan. Sehingga model ini fit. Karena semuanya signifikan. Udah selesai itu. Tinggal cara baca aja kan, pengaruh langsung sekian, pengaruh langsung sekian, pengaruh langsung sekian, pengaruh tidak langsungnya sekian. Nah, itu saya kira untuk fact analysis. Tinggal nanti pembahasan itu kalau di skripsi di bab 4-nya ya. Nah, kalau berkenan ini masih ada waktu nggak? Kalau saya sih bebas-bebas saja. Bapak Ibu masih ada waktu? Kalau dianggap cukup, saya anggap cukup. Kalau mau saya demo literal, ya mungkin saya demokan literal sebentar. Oke, cukup saja? Ya, cukup saja lah, Pak. Cukup saja. Baik, kalau begitu sampai nanti ketemu di UAS ya, atau di perkuliahan yang lain. Demikian saja saya kira untuk pertemuan kali ini melalui Zoom. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di lain pembahasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.